Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada sore hari ini, mari kita memulai pelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu dengan baca sholawat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammirana tadarrukani wa la tadarrukana bi nubuwwatin ila yaumiddin wa an tunsurana wa tahtana 'alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Oke, sebelum saya melanjutkan pelajaran kita, saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian semua tentang pelajaran kita yang minggu lalu. Kira-kira masih ingat atau tidak? Minggu lalu kita sudah belajar tentang adat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ma'dud. Karena adat dan ma'dud itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang saya ingin kalian menyebutkan dulu bilangan-bilangan dalam bahasa Arab 1 sampai 10 saja. Siapa yang bisa? Angkat tangan yang bisa. Pakai bahasa Arab dulu. Ya, pakai bahasa Arab. Wahid, Nain, Salasa, Arba'atun, Khamsatun, Sittatun, Sab'atun. Lupa saya. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Sonia. Satu, Isnani dua, salah satu tiga, satu empat, satu. Oke, sudah. Kamu aja. Oke. Apa kira-kira yang bikin kalian ini belum hafal bilangan 1 sampai 10? Terlalu banyak bermain. Kalau kita mau lanjutin ke ma'dudnya nih. Tapi oke, tidak apa-apa. Mungkin kalian sibuk dengan mengerjakan tugas-tugas di pelajaran yang lain, jadi saya maklumi. Tapi nanti kita akan terus mencoba untuk mengingat kembali angka-angka ini. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang adat dan ma'dud. Apa itu adat? Bilang ma'dud barangnya dihitung gitu. Atau bilangannya bilang barang dari bilangan itu. Kita akan belajar tentang adat dan Ma'dud. adat dan ma'dud. Bilangan dalam bahasa Arab. Sekarang kita akan belajar bagaimana kaidah. Jadi yang kita akan pelajari adalah kaidah tentang adat dan ma'dud. Kita tidak akan belajar sangat banyak. Kita akan belajar tentang angka 1 sampai angka 10 saja. Bagaimana kaidah? Nah, untuk angka 1 sampai angka 10 itu dibagi menjadi 2. Yang pertama dari angka 1 sampai angka 2, kemudian yang kedua adalah angka 3 sampai angka 10. Bagaimana keduanya? Perhatikan. Yang pertama, angka 1 sampai 2. Untuk angka 1 sampai 2, ketentuannya adalah apabila adatnya muannas, maka ma'dudnya juga muannas. Atau kalau adatnya muannas, ma'dudnya muannas, angkanya muannas. Kalau ma'dudnya muzakkar, adatnya juga muzakkar. Jadi dia sama, sesuai. Contoh misalkan
harus sesuai. Jadi di sini kita tulis kolamun wahidun. Jadi yang ditulis adalah bilangannya dulu, apa aja? Bendanya dulu, baru bilangannya. Kolamun wahidun. Artinya adalah sebuah pulpen. Atau contoh lagi misalkan kitabun. Kitabun ini muzakkar atau muannas? Nah, berarti adatnya ikut muzakkar. Kitabun wahidun. 1, 2, 10. Itu untuk angka 1. Kemudian angka 2 sama dengan angka 1. Ada dan maknanya sama-sama muzakkar atau sama-sama muannas. Nah, di sini kita tulis kolamani, berarti adatnya adalah isnani, kolamanis nani, dua pulpen. Itu juga dengan yang kitabun, dia sama-sama muzakkar. Nah, selanjutnya adalah angka 3. Yang kedua adalah angka 3 sampai angka 10. Selanjutnya adalah untuk bilangan angka 3 sampai 10. Bagaimana ketentuannya? Yang pertama adalah bahwa antara adat dan ma'dud ini dia selalu berlawanan. Kalau ma'dudnya muannas, maka adatnya muzakkar. Kalau ma'dudnya muzakkar, maka adatnya muannas. Contoh. Nah, ada satu lagi. Ketentuannya adalah untuk ma'dudnya atau bendanya itu dia selalu berbentuk jamak taksir dan berbaris bawah. Ingat ya, dia ma'dudnya atau bilang atau bendanya itu selalu berbentuk jamak taksir dan berbaris bawah atau kasroh. Contoh, misalkan kita mau bilang 4 buah buku. 4 buah buku. Nah, ini adalah bentuk jamak taksir dari kata kitabun, yaitu kutubun. Oke. Nah, angkanya. Nah, sekarang saya tanya dulu, kitab ini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Karena ma'dudnya ini muzakkar, berarti adatnya adalah berbentuk muannas. Perhatikan. Berarti bunyinya adalah arba'atu kutubin. Nah, kenapa adatnya itu berbentuk muannas? Karena ma'dudnya berbentuk muzakkar. Dalam ketentuan angka 3 sampai 10, adat dan ma'dud itu berlawanan antara muzakkar dan muannas. Nah, sekarang contoh yang adatnya atau yang ma'dudnya itu muannas. Misalkan muslimatun. Muslimatun ini adalah berbentuk muannas. Sekarang kita mau bilang 5 orang perempuan muslimah. Berarti bunyinya adalah khamsu muslimatin. Khamsu muslimatin. Khamsu muslimatin. Yang tadinya muslimatun kita buat dia menjadi bentuk jamak taksir berbaris kasroh. Jadi khamsu muslimatin.
Untuk selanjutnya, sebelum pulang, saya akan mengetes kalian semua atau beberapa orang dari kalian. Apakah kalian paham atau belum tentang materi ini? Baik. Nah, untuk tes evaluasi sebelum kita pulang, saya sudah membuat dua soal yang akan kalian isi. Nanti di sini kalian membuat bahasa Arabnya sesuai dengan kaidah ada dan maksud yang sudah saya jelaskan tadi. Ayo, siapa? Rohi. Ayo, yang nomor 1. Oke, nah 7, berarti kan 7 buah pulpen. Bahasa Arabnya adalah sab'atu aqlamin. Kenapa bunyinya sab'atu bukan sab'u? Karena aqlam ini adalah bentuknya muzakkar, sehingga adanya harus muannas. Oke, yang kedua, silakan, Siapa? Maju. Apa bacaannya? Samburatun, Senani. Oke, perhatikan ya, perhatikan. Ini saburatun. Saburatun itu muannas atau muzakkar? Muzakkar. Muannas. Oke, saburatun ini muannas. Nah, ini di sini adalah bilangannya berapa, Du? 2. Kalau bilangannya 2, ketentuannya bagaimana? Harus sesuai. Berarti karena saburatun ini muannas, berarti adanya harus muannas juga. Isnatani. Bunyinya menjadi saburotani isnatani. Ini harus muannas karena si saburonnya juga muannas. Oke, baik. Nah, jadi 3 pelajaran kita pada